See that one coming? Excuse me. How are you doing this? Oh, a lot. Halo teman-teman, Jona Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan membahas sebuah film animasi yang berjudul Smallfoot. Sebuah film yang menceritakan seekor yeti yang bertemu dengan manusia. Namun semua penduduk dan pemimpin desanya tak mempercayainya. Untuk selengkapnya, tonton sampai habis ya teman. Sebelum ke alur ceritanya, siapkan full sisir bahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan seekor yeti yang bernama Migo sedang bercerita tentang penduduk desa dan dunianya yang berada di lautan awan dan bertumpu di punggung mamut-mamut raksasa. Mereka memberi mamut makan berupa es supaya dunia tak terjatuh ke dalam kehampaan. Mereka juga mempunyai peraturan yang tertulis di batu dan dipercaya bahwa batu itu dapat menjaga mereka. Lalu mereka juga harus memukul gong supaya siput bersinar dapat bergerak menyinari desa. Dan ayahnya bertugas untuk membunyikan gong. A job that'll one day be mine. Itulah tugas yang akan dilanjutkan oleh Migo setelah ayahnya pensiun. Dan hari ini adalah hari latihan dia memukul gong. Awalnya dia gagal terus, tapi saat berhasil melesat, dia melihat anak kepala desa yang bernama Michi. Dia pun tak fokus dan malah terlempar jauh ke luar desa. Oh no. Saat terbangun, dia melihat sebuah pesawat jatuh dan hampir menimpanya. Lalu dari pesawat itu keluar sebuah benda. Saat Migo menghampirinya, ternyata itu adalah Smallfoot. Dia dan manusia itu sama-sama terkejut. Tapi kemudian Migo terlihat senang. Look at your small foot. Small foot. Namun tiba-tiba ada angin kencang yang membuat manusia itu terbang kembali menggunakan parasutnya. Sementara Migo memberitahu warga desa bahwa dia melihat Smallfoot. Warga desa tak percaya karena tak ada bukti. Bahkan pesawat itu telah terjatuh dan angin menghapus jejaknya. Oh, it's probably still around here somewhere. Let's look for it. Come on, everyone. It was right here. I swear. Kepala desa berkata bahwa tak ada Smallfoot di dunia ini, seperti yang tertulis di batu. Namun Migo bersikeras bahwa dia melihat Smallfoot. Akhirnya karena dia dianggap tak mempercayai batu, dia pun diusir oleh kepala desa. Di sisi lain, seorang wartawan sedang menjelaskan seputar hewan di pegunungan Himalaya. Lalu tiba-tiba temannya datang dengan wajah ketakutan dan berkata bahwa dia melihat yeti. Kembali lagi ke Migo yang terus berjalan di dalam badai. Dia mendengar ada yang memanggilnya dan ternyata itu adalah teman-temannya. Lalu dia dibawa ke markas rahasia KPS, kelompok pembukti Smallfoot. Di sana ada pemimpin mereka yang ternyata dia adalah Michi. Di balik semua warga desa yang tak percaya pada Migo, di sini ada teman-temannya dan juga Michi yang percaya pada Migo. Mereka juga punya bukti bahwa Smallfoot benar-benar ada. Lalu mereka bertanya di mana Migo melihat Smallfoot. In the nothing? Mereka berencana untuk menangkap Smallfoot dan membawanya ke hadapan seluruh warga desa agar kembali percaya sama Migo, juga bertujuan mengubah pandangan mereka bahwa di bawah awan sana ada banyak kehidupan, bukan kehampaan. Michi menyuruh Migo untuk turun ke bawah awan untuk menangkap Smallfoot. Dan dia setuju setelah dibujuk dan melihat pemandangan dari puncak gunung. Setelah itu dia bersiap untuk turun ke bawah. Namun karena saudaranya Michi datang, tali itu terlepas begitu saja, bahkan sampai terputus. Begitu sampai di bawah, dia terlihat baik-baik saja setelah terjatuh dari ketinggian yang begitu tinggi. Mungkin saja 2000 kaki atau bahkan lebih. Lalu dia mencari keberadaan Smallfoot dan menemukan bangkai pesawat yang hampir menabraknya tadi. Dia malah terbang karena masuk ke badan pesawat itu, lalu terpental karena menabrak pohon. Dia mendarat di jembatan yang rapuh. Sialnya jembatan itu malah roboh dan dia terjatuh ke jurang. Hari sudah mulai gelap.
tapi dia menemukan jejak kaki Smallfoot lalu mengikutinya. Di sana ada wartawan bernama Percy yang menyuruh rekannya menggunakan kostum Yeti supaya videonya bisa viral dan membuatnya tenar. Tapi rekannya yang bernama Brenda ini tak mau membantunya. Lalu Brenda pun meninggalkannya. Dia mencoba mengejar, lalu mengirim pesan suara pada Brenda. Saat Migo melihat Percy keluar, dia menyangka bahwa Smallfoot tak pandai berbahasa. Padahal mereka sama-sama berbahasa, namun tak saling mengerti. That's all. You know song. I know this one. I know it. Kemudian dia mencoba kabur namun malah ditangkap. Dia juga mencoba membius Migo, namun biusan itu malah meleset dan mengenai dirinya sendiri. Lalu dia langsung pingsan dan dibawa oleh Migo menuju desanya. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh badai, lalu mereka masuk ke gua untuk menghangatkan badannya. Saat dibuka, Percy ternyata sudah membeku karena kedinginan. Dan uniknya Migo memanggang dia di atas api, teman. Setelah sadar, Percy mencoba kabur, lalu dia mengirim video ke Brenda. Namun karena gagal, dia berteriak dan malah membangunkan beruang. Estimation wrong. Di sana Yeti yang tak berniat jahat mencoba berbicara pada beruang dan meminta maaf. Tapi itu dijadikan kesempatan untuk keluar dari gua oleh Percy. Setelah di luar dia mendengar Migo menggeram. Lalu karena Migo telah membantunya dari beruang, dia masuk kembali lalu menolong Migo. Ternyata kaki Migo terjepit oleh sebuah jebakan. Dan Percy melepaskannya namun kakinya malah berdarah. Lalu dibalutlah kaki Migo supaya darahnya tak keluar lagi. Setelah itu, Migo melihat badai sudah berakhir. Lalu dia mencoba berkomunikasi dengan isyarat dan mengajak Percy untuk ikut dia. No. Oh, that's it. Percy yang setengah berani setengah takut ikut aja tuh sama Migo. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di atas sana Michi akan turun karena Migo tak kunjung kembali. Tapi sebelum itu terjadi, Migo keburu tiba dan menunjukkan Smallfoot pada anggota KPS. Oh, did I just do that? Mereka pun sudah menduga bahwa Smallfoot benar-benar ada. Dan sekarang mereka akan menunjukkan itu pada warga desa. Setelah melihat Smallfoot, warga desa sangat terkejut. Namun setelahnya mereka terlihat senang dan melemparkan banyak pertanyaan pada Percy. Berbeda dengan warga desa, kepala desa tetap menyangkal itu Smallfoot dan menganggap bahwa itu sejenis yak. Ketika Percy lagi bermain-main dengan warga yang lain, Migo menemui ayahnya yang sedang bingung karena dia meleset dari gong. Namun siput raksasa tetap terbit sendiri dan bersinar. Migo berkata bahwa kata Michi itu bukanlah siput melainkan gas api. Dan saat itu juga tiba-tiba Migo dipanggil oleh kepala desa. Migo diperlihatkan patung kepala-kepala desa yang terdahulu, lalu dibawa ke bawah tanah. Di sana dia melihat sebuah lukisan pahat yang menceritakan bahwa dahulu mereka pernah tinggal di bawah awan. Namun karena bertemu dengan keramaian Smallfoot, mereka diserang dengan tombak dan tombak guntur. Mereka kemudian pergi bersembunyi ke atas gunung karena mereka tahu bahwa Smallfoot tak bisa hidup di sana. Jadi karena itu mereka bersembunyi dari kekejaman Smallfoot. Mereka terus berbohong dari generasi ke generasi. Sejenak Migo berpikir, dari awal kejadian dia bertemu dengan Percy. Dia juga mengalami serangan yang sama dengan di lukisan. Lalu dia mulai percaya. Setelah itu kepala desa juga memperlihatkan sebuah alat batu yang terus berfungsi. Ternyata awan yang membatasi mereka dengan manusia juga awan buatan, atau lebih tepatnya adalah uap. Uap yang terbuat dari es yang diluncurkan ke bara api gunung tersebut. Lalu kepala desa berkata bahwa jangan sampai Smallfoot itu mengetahui keberadaan mereka, atau para Smallfoot akan memburu mereka seperti dahulu. Setelah itu Migo disuruh menyelesaikan masalah tersebut. Sementara Percy sekarang sedang bersama Michi.
berkomunikasi dengan isyarat, namun tiba-tiba Percy terlihat sesak dan kehabisan napas. Oh, why not? What if he's really sick? What if he needs help? Just stop, please. Michi berkata pada Migo bahwa Smallfoot harus dikembalikan ke asalnya. Migo yang mendengar itu terkejut dan langsung berkata tidak. Lalu dia membawa Smallfoot ke bawah dan berbicara di depan semua warga bahwa sebenarnya itu bukanlah Smallfoot, melainkan sejenis yak. Dia juga menghina teman-temannya, bahkan mengatakan Gwangi adalah yeti gila. Lalu Smallfoot dibawa oleh kepala desa ke dalam dan Michi yang sadar bahwa Smallfoot itu sakit mengikutinya ke dalam. Dia juga merasa kecewa pada Migo yang telah bersikap seperti itu pada teman-temannya. Dia sekarang merasa menyesal dengan perbuatannya. Esok harinya Migo telah bersiap di tempat peluncuran gong. Lalu saat itu dia berkata pada ayahnya bahwa dia menyesal telah berbohong. Dan dia ingin menjadi pemukul gong saja seperti ayahnya. Tapi ayahnya malah mengarahkan Migo ke arah kamar Michi karena di sana Smallfoot berada. Dia harus menyelamatkan Smallfoot. Tetapi ternyata di kamar Michi tak ada siapapun. Dia dan kepala desa melihat sebuah gambar di dinding yang menunjukkan Michi turun ke bawah awan mengembalikan Smallfoot. Wow. Lalu dia segera menyusul dan di sana ada teman-temannya yang kemudian Migo langsung minta maaf pada mereka atas kejadian kemarin. Migo langsung loncat untuk menyelamatkan Michi. Namun ternyata teman-temannya juga ikut turun menyelamatkan. You came. Of course we came. Di sana Michi menyimpan Percy di atap rumah, lalu dia pergi melihat keindahan kota. Percy yang mau mengejar Michi ditabrak oleh Brenda. Dan diberitahu bahwa dia sekarang sudah terkenal karena videonya yang diupload oleh Brenda. Dad, I'm no longer ashamed of you. You and your show are saved. Tapi Michi dalam bahaya karena menuju pusat kota. Tak disangka kedatangan Michi mengejutkan para Smallfoot. Dia kemudian diserang oleh polisi dan akan ditangkap. Kemudian dia mencoba kabur dan lari dari sana. Beruntung ada teman-temannya menyelamatkan. Migo meminta maaf pada Michi dan berkata bahwa dia ingin menyelamatkan semua warga dari kekejaman Smallfoot itu. Lalu mereka menyadari bahwa sekarang mereka telah dikepung dan terjadilah kejar-kejaran. Let's go. Come on. Where they came this way? Whoa. Saat terpojok, kepala desa datang menyelamatkan dengan melempari helikopter menggunakan baju yang dipakai sebagai jubahnya. Lalu Migo menyuruh mereka semua berlindung, sementara dia akan mengalihkan perhatian Smallfoot supaya tak mengetahui rumah mereka. Percy ternyata lebih dulu menemukan Migo, dan dia menembak Migo semata-mata untuk menolong. Tapi terlihat Migo masih dikejar oleh polisi, dan kenyataannya itu adalah Percy yang memakai kostum. Lalu dia ditangkap karena kekacauan itu. Discharging fireworks within the city limits. Internet fraud. He stopped me. Migo! You Smallfoot. Right. He did. He saved all of us. Dia juga menghapus semua foto dan video bersama Yeti agar polisi tidak memburu Yeti lagi. Sementara Migo selamat dan pulang bersama yang lain. Kemudian dia menceritakan semua kebohongan yang dibuat kepala desa. Dia juga mengajak para Yeti untuk memperkenalkan dunianya pada Smallfoot. Dan mulai saat itu uap buatan dimatikan dan para Yeti melihat keindahan alam yang selama ini disembunyikan. Mereka juga turun ke bawah menemui para Smallfoot. Awalnya Smallfoot ketakutan dan mulai bersiap jika ada serangan. Tapi mereka semua akhirnya mengerti dan saling menyapa bahkan berfoto bersama. Setelah itu, film pun selesai.